Salam sahabat teologi, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini untuk membahas topik-topik teologi yang menarik dan relevan untuk kehidupan iman kita. Nah, pernah nggak sih kamu dengar orang bilang, Alkitab itu mutlak benar karena itu firman Allah? Tapi ada juga yang bilang yang nggak semua bagian Alkitab itu harus dipercaya secara literal. Bahkan, ada yang berpendapat, Alkitab baru jadi firman Allah kalau kita merasa tersentuh waktu membacanya. Menarik ya, hari ini kita akan membahas 3 pandangan utama tentang Alkitab yang berkembang dalam sejarah kekristenan. Dan percaya deh, ini bakal mempengaruhi bagaimana kita membaca dan menerapkan Alkitab dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita mulai dari pandangan pertama. Pandangan ortodoks atau imani, pandangan ini meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang mutlak, objektif, dan absolut. Ini adalah warisan dari tradisi para rasul yang diteruskan oleh bapak-bapak gereja dan para reformator. John Murray, seorang teolog reform, pernah mengatakan bahwa firman Allah itu bersifat self-authentic. Artinya, Roh Kudus sendiri yang bersaksi bahwa firman itu benar. Pandangan ini melihat Alkitab sebagai firman yang tanpa salah, berotoritas penuh, dan final tidak boleh ditambah atau dikurangi. Coba bayangkan Alkitab seperti fondasi batu yang kokoh. Nggak berubah, nggak goyah, dan bisa diandalkan sepenuhnya. Pertanyaannya, kalau memang kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang seperti ini, masih adakah alasan buat kita untuk membiarkannya berdebu di rak tanpa membacanya? Berikutnya, ada pandangan liberal atau rasionalis. Pandangan ini muncul di era rasionalisme dan mengatakan bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah, bukan firman itu sendiri. Tokoh-tokoh seperti Rudolf Bultmann dan Adolf von Harnack mengajarkan bahwa kita perlu demitologisasi. Alkitab maksudnya sejarahnya nggak terlalu penting, yang penting pesannya aja. Ini seperti makan di restoran buffet. Kita bebas pilih yang kita suka, ambil yang menurut kita masuk akal, dan tinggalkan yang lain. Tapi tunggu dulu, kalau kita cuma ambil bagian yang kita suka, bukankah itu artinya kita yang jadi hakim atas firman? Yang ketiga, ada pandangan neo-ortodoks atau eksistensialis. Pandangan ini mencoba menjembatani ortodoks dan liberal. Karl Barth, tokoh utamanya, mengajarkan bahwa Alkitab baru menjadi firman Allah saat dibaca dan dialami secara pribadi. Ini seperti lampu yang perlu ditekan tombolnya dulu, baru menyala. Alkitab baru hidup kalau ada pengalaman pribadi yang memicunya. Tapi pikir deh, kalau Alkitab cuma benar waktu kita merasa tersentuh, gimana kalau pas baca kita nggak merasa apa-apa? Dalam tradisi reform, kita meyakini penuh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, final, tanpa salah, dan berotoritas mutlak. Bukan sekadar berisi firman atau tergantung pengalaman pribadi. Karena hanya dengan dasar yang kokoh seperti inilah, iman kita bisa teguh, nggak goyah sama relativisme zaman. Nah, sahabat teologi, dari ketiga pandangan ini, menurut kamu mana yang paling banyak dianut sama orang Kristen masa kini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Dengan begitu, semakin banyak orang yang bisa belajar teologi yang sehat, setia pada firman, dan berakar pada kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.